Tim gabungan Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Sinjai menggerebek dan menangkap seorang pria, Anas bin Damang, 25 tahun, narapidana kasus pencurian sepeda motor yang kabur dari rutan kelas 2B, Kabupaten Sinjai. Pria tersebut ditangkap setengah berada di rumah temannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, napi tersebut tengah bersembunyi di dalam sebuah WC dan sempat melakukan perlawanan. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kaki pelaku. Narapidana ini telah 3 kali kabur dari beberapa rutan. Pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan tindakan operasi pengeluaran proyektil peluru. Setelah dilakukan tindak perawatan, narapidana beserta barang bukti sepeda motor curiannya yang dikendarai selama pelariannya itu langsung diserahkan ke pihak rutan kelas 2B Sinjai. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Inilah detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo oleh sekelompok pemuda. Terlihat sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personel Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personel Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan tersebut. Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, mengecam aksi penyerangan fasilitas negara. Razia yang dilakukan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah terkait aktivitas hiburan malam di Kota Gorontalo. Pemkot Gorontalo meminta polisi menindak tegas personil yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo, serta anggota polisi yang diduga terlibat dalam usaha hiburan malam. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Sejumlah remaja terlibat tawuran di dekat landasan udara Sugiri Sukani dengan bawa senjata tajam yang beragam pada malam hari. Aksi ini viral di media sosial karena tawuran direkam dengan handphone. Polisi dan TNI Angkatan Udara mengamankan dengan menutup jalan agar tawuran berhenti. Para pelaku menerobos jalan dan 7 pelaku terjatuh hingga diamankan polisi serta TNI. Kita buat blokade untuk menghadang massa kurang lebih 60 orang. 60 orang kita blokade, tetapi mereka menerobos blokade tersebut. Para pelaku diserahkan kepada polisi untuk menjalani hukuman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johari melaporkan. Pemirsa, sebuah pick-up ugal-ugalan saat melintas di ruas tol dalam kota Jakarta dikejar polisi pada Sabtu dini hari. Mobil yang muatannya melebihi kapasitas itu membawa 2 motor trail bodong. Selamat malam Komandan, mohon izin dilaporkan 91C melakukan pengejaran terhadap KR. Aksi pengejaran terhadap pick-up oleh petugas patroli di Telantas Polda Metro Jaya terjadi di ruas tol dalam kota Tebet. Sopir pick-up kabur saat polisi hendak menyetop kendaraannya yang melintas ugal-ugalan. Pick-up akhirnya diamankan di Jalan Sultan Iskandar Muda karena terjebak di jalur bus Transjakarta yang dilintasi rawan arah. Dari hasil pemeriksaan, mobil over kapasitas itu sengaja kabur karena membawa 2 unit motor trail bodong, di mana salah satunya hanya dilengkapi STNK palsu. Menemukan kendaraan carry membawa muatan yang sangat berlebih sampai ke atas, dan tentunya ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan lintas. Sopir dan kernet serta pick-up diserahkan petugas ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga mabuk, seorang pemotor tewas tercebur ke Sungai Kaliporong, Sidoarjo, Jawa Timur setelah menabrak tiang jembatan Porong. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan identitas korban.
Arus lalu lintas di atas jembatan Porong Sidoarjo macet saat ada penemuan jasad pria di bawah jembatan. Bahkan banyak orang yang penasaran ingin melihat langsung jasad tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pihak kepolisian, korban merupakan seorang pengendara motor yang menabrak tiang listrik di atas jembatan Porong, lalu tercebur ke Sungai Kali Porong. Meski belum diketahui penyebab kecelakaan, polisi menduga korban yang belum diketahui identitasnya itu mabuk saat berkendara. Sepeda motor Honda Beat melaju dari utara ke selatan. Tepatnya di atas jembatan ada gundukan. Dengan ada gundukan akhirnya melompat, menabrak tiang listrik di yang nomor 2 di jembatan itu, Pak. Terus orangnya meloncat kecebur. Kecepatan infonya saksi kecepatan tinggi. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Porong Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban pembegalan dan uang ratusan juta rupiah dirampas di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Salah satu pelaku dari 3 orang merupakan teman dekat korban. Pria berusia 22 tahun ini, salah satu pelaku begal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, tak berkutik saat digerebek polisi. Pelaku diamankan di persembunyiannya di kawasan Cikarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pelaku merupakan otak begal yang menggasak uang tunai milik korbannya senilai 219 juta rupiah. Pelaku tak sendiri dan menyuruh 2 temannya sebagai eksekutor. 2 temannya membuntuti korban yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Pelaku menganiaya korban dan mengambil motor, handphone, serta uang 219 juta rupiah yang ada di dalam dashboard. Yang eksekutor mengintai korban, setelah standby mengintai korban dan mendapatkan kode dari otak pelaku, dari pelaku yang otaknya, lalu langsung melakukan kegiatan kuras tersebut. Motor korban ditemukan di desa Mongkol, dibuang ke sungai. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan pria wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perselisihan hingga sang pria menganiaya pasangan wanitanya. Perselisihan dipicu pelaku ditagih uang oleh korban. Dalam rekaman CCTV, korban mendatangi pelaku dan langsung melontarkan kata-kata kasar sambil menagih uang 2,5 juta rupiah di kawasan Pasar Pamos, Cendrawasih, Jalan Opu Daeng Siraju, Mamajang, Kota Makassar. Perselisihan tak terhindarkan, korban sempat menganiaya pelaku beberapa kali. Pelaku membalas memukul perut korban, bahkan melempar ponsel ke arah wajahnya hingga menyebabkan lebam di bawah mata. Warga sempat menghakimi pelaku. Pelaku berusia 21 tahun diamankan polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap pacarnya yang masih berusia 17 tahun. Kekerasan yang dialami pelaku bukan kali ini saja. Kami interogasi, itu pelaku merasa risih karena selalu didatangi oleh korban atau pacarnya ini untuk diminta uang. Tapi memang sebelumnya ada aksi pemukulan mungkin, Bang? Ada, karena memang ada masih berbekas di bawah matanya. Kasusnya kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau digerebek saat berselingkuh dengan istri dari anggota TNI di sebuah villa di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penggerebekan dilakukan anggota TNI suami wanita tersebut bersama anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau.
Video amatir ini merekam detik-detik perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau dengan istri anggota Kodim 0406 Lubuk Linggau. Saat digerebek, oknum polisi berinisial J masih berseragam polisi lengkap, sementara pasangan wanitanya F sudah tanpa busana. Selain berstatus istri anggota TNI, F juga bekerja di salah satu bank plat merah. Pasangan ini digerebek di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mirisnya, penggerebekan dilakukan oleh suami F sendiri bersama rombongan anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau dan anggota Kodim 0409 Curup. Kalau oknum terkaitnya sudah kita proses secara internal, yang bersangkutan juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan secara saat ini dalam proses ya, udah etiknya. Oh, tapi memang benar itu anggota kita benar ya? Betul. Akibat ulah keduanya, Brigadir J dinonaktifkan dan menjadi pemeriksaan di Paminal Propam Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya dengan senjata tajam di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku merupakan mantan anak buah bekas suaminya. Pelaku pembunuhan ini ditangkap polisi Polresta Kendari di wilayah Konawe dan ditembak kakinya karena melawan setelah melakukan pembunuhan. Sebelumnya seorang wanita berusia 59 tahun tewas dibunuh dengan badan setengah telanjang di Jalan Supu Yusuf, Korumba, Mandonga, Kota Kendari. Di leher korban ditemukan luka benda tajam mengakibatkan korban tewas dengan bersimbah darah. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang hingga kini masih memberikan keterangan belum jelas. Keterangannya masih berputar-putar, belum bisa kita simpulkan. Kami harus lakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan motif dan lain-lain sebagainya. Untuk pelaku dan korban itu mereka punya hubungan tidak? Ya, kalau hubungan tidak ada, hubungan keluarga tidak ada. Intinya pelakunya adalah mantan orang yang pernah bekerja dengan suaminya daripada korban, itu aja, bekerja sama-sama. Tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, perusakan halte bis Transjatim di Sidoarjo, Jawa Timur meresahkan warga. Pelaku ternyata lulusan sarjana pendidikan. Aksi perusakan yang viral di media sosial, seorang pria terekam kamera CCTV sedang menghancurkan kaca halte Transjatim menggunakan linggis kecil di 3 titik sekaligus, yakni halte Kemendungan 1, halte Trosobo Pos 2, dan halte Bypass Kiran, Sidoarjo. Setelah viral dan polisi melakukan penyelidikan, berdasarkan rekaman video serta laporan warga, unit Reskrim Polsek Taman berhasil mengamankan pelaku yang berusia 37 tahun, warga desa Sambung Rejo, Sukodono. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Alat bukti diamankan polisi berupa linggis kecil yang digunakan untuk perusakan. Jadi untuk pelaku ini kita untuk awal mulanya ya kita mendapat informasi dari warga masyarakat bahwasanya dari warga masyarakat menginformasikan bahwa di media sosial itu terdapat ya rekaman video pengerusakan terhadap halte bus kaca ya. Polisi akan memeriksa kondisi jiwa pelaku yang ternyata lulusan sarjana pendidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Jasad pria tidak utuh yang ditemukan di Kali Ciliwung, Jakarta diduga merupakan ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS. Korban diduga hilang saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Polisi telah melakukan otopsi terhadap jasad yang hanyut di Kali Ciliwung. Jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga. Korban diduga seorang ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Jadi terkait dengan penemuan mayat yang kemarin, saat ini sedang dilakukan
otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati, namun dari otopsi hasil sudah mendekati otentik karena dari titik ataupun ciri-ciri seperti tai lalat di bawah mata, tai lalat di bawah dagu, dan jenggot masih tersisa. Demikian. Nah, namun demikian, untuk lebih akurat lagi, pihak Rumah Sakit Polri melakukan tes DNA untuk memastikan supaya betul bahwa itu adalah yang tadinya dianggap Mr. X, ternyata itu Mr. A atau berinisial OS. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Rabu kemarin. Penemuan jasad ini bersama dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu saat sedang memancing di pinggir kali di Megabendung, Bogor. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, insiden tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih belum diketahui. Dalam kamera pengawas CCTV, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu. Tewasnya Arya Daru Pangayunan di kamar kos Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Jakarta Pusat belum terjawab penyebabnya. Korban tewas dengan kepala tertutup di tempat tidur. Korban ditemukan setelah istrinya meminta penjaga kos untuk mencari Arya Daru. Keluarga dan teman korban merasa kehilangan dengan tewasnya diplomat muda ini saat jasadnya disemayamkan di rumah duka. Meskipun Mas Daru sudah tiada, you are always our family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan terakhir rekaman kamera CCTV Indekos Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat saat malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya. Sekitar pukul 00.27 waktu Indonesia Barat pada 7 Juni 2025 Senin lalu, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta diperiksa keberadaan korban di dalam kamar. Namun begitu tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video ini merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman Indekos sebelum Arya Daru ditemukan tewas pada pagi hari Selasa 8 Juli 2025 dengan wajah terlilit lakban. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi termasuk istri korban serta rekaman kamera CCTV. Sebelumnya korban yang diketahui sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas dengan muka tertutup. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari istrinya yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Polisi mencari petunjuk tewasnya korban. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Dari hasil olah TKP memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, itu pada saat ditemukan korban kondisinya terlakban atau gimana informasi Pak? Iya, itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih di lakban. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Tidak ada. Polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, 1 orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di Rusun Klender Durensawit, Jakarta Timur. Korban merupakan seorang lansia perempuan penghuni rusun yang diduga terjebak di lantai 4 bangunan. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas damkar berhasil memadamkan kobaran api yang menghanguskan sejumlah unit di rumah susun Klender Durensawit, Jakarta Timur. Saat menyisir bangunan yang terbakar, petugas menemukan sesosok jasad perempuan di lantai 4 rusun. Korban diketahui berusia 73 tahun tewas akibat terjebak dalam kepungan api di lantai 4. Sementara kebakaran yang melanda rusun ini diduga akibat kebocoran gas dari salah satu unit. Dugaan sementara dari informasi yang kami dapat di lapangan itu dari kebocoran gas. Nah, anggota saya pun pada saat melaksanakan penyerangan itu mencium bau gas, sehingga kami membongkar stasiun gas yang ada di sini, sentral gasnya kita tutup. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Untuk kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian Polsek Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang dijadikan tempat menimbun dan mengoplos BBM bersubsidi terbakar hingga meledak. Ledakan terjadi di tengah kebakaran rumah di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga yang awalnya berupaya mendekat untuk memadamkan api langsung berhamburan menyelamatkan diri. Akibat insiden ini, 2 rumah yang bersebelahan ikut terbakar. Dugaan sementara terjadi akibat api puntung rokok yang menyambar saat 2 penghuni rumah mengoplos BBM. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tahun ajaran baru segera dimulai. Masih saja ada anak yang ditolak dari sekolah karena permasalahan waktu pendaftaran dan zonasi. Seperti di Jombang, Jawa Timur, orang tua calon siswa nekat bawa meteran mengukur rumah ke sekolah yang hanya berjarak 100 meter. Sejumlah warga nekat membawa meteran dan mengukur jarak rumahnya dengan salah satu sekolah yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal dengan jarak 100 meter. Pengukuran secara manual ini terpaksa dilakukan setelah anaknya ditolak masuk SD Negeri Kepanjen dan membuktikan bahwa anak-anak mereka berhak diterima. Pihak sekolah tidak mau menerima dengan alasan waktu pendaftaran sudah berakhir. Padahal batas terakhir pendaftaran adalah tanggal 29 Juni. Namun faktanya warga yang mendaftar pada tanggal tersebut tetap ditolak. Kekecewaan daripada warga saya adalah terkait kenapa kok ditutup tanggal 27 sampai 29, padahal statistiknya sampai tanggal 30. Dan dari Dinas sendiri sudah menekankan untuk membuka kembali. Jadi ketika warga saya daftar di tanggal 29 itu ditolak oleh panitia. Nah, itulah yang jelas ini nanti akan tetap kita bawa ke jalur hukum. Nggak tahu pidana ataupun perdatanya. Untuk menengahi polemik penolakan ini, Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang telah meminta pada SD Negeri Kepanjen untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Untuk pendaftaran itu sebenarnya tidak ditutup. Jadi pendaftaran itu sampai tanggal 30. Kalau misalkan ada kesalahpahaman di SD Kepanjen 2 yang tanggal 29, maaf ya, 29 bukan 26 ya. Bukan 27 seperti katanya. Jadi 29 itu tutup, kemudian kita kontak sekolah untuk membuka lagi seperti itu. Warga berharap keluhan masyarakat selanjutnya dapat diakomodasi dan menjadi acuan dinas terkait untuk menentukan kebijakan pada SPMB tahun depan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Jelang memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, sejumlah ibu rumah tangga di kota Banda Aceh ramai mendatangi toko emas untuk menjual logam mulia. Langkah ini diambil untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orang tua di Banda Aceh memilih untuk menjual perhiasan logam mulia yang pernah mereka beli demi memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Meski harga emas saat ini relatif turun hingga Rp100.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, penjualan emas tetap meningkat. Seperti yang terjadi di sebuah toko emas di Pasar Aceh Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman ini, lonjakan penjualan emas bisa mencapai 70% dibanding dengan hari biasa. Jadi kalau untuk daya beli masyarakat dalam beberapa hari 1 minggu terakhir, padahal harga emasnya turun, tapi masyarakat banyak menjual, 70% menjual, 30% membeli. Kalau kita lihat alasan-alasan masyarakat, banyak yang masuk anak sekolah kan. Harga emas di Banda Aceh sendiri sebesar Rp5.700.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, belum termasuk ongkos pembuatan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, duka kembali menyelimuti Gaza. Warga menggelar prosesi pemakaman massal bagi para korban serangan Israel yang terjadi di sejumlah wilayah pada Jumat lalu. Tangis keluarga pecah saat jenazah-jenazah warga Palestina yang tewas akibat serangan udara Israel dimandikan dan disemayamkan di kamar jenazah di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza Jumat kemarin. Sholat jenazah pun digelar di halaman Rumah Sakit Al-Shifa sebelum para korban dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Allahu Akbar. Menurut kantor berita Palestina Wafa, 2 orang tewas dan sejumlah orang lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel di Khan Yunis. Sementara di Rafah, 10 warga yang sedang mengantri bantuan dilaporkan tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka akibat tembakan pasukan Israel di wilayah Al-Shakur. Warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia pun menjadi korban dalam serangan Zionis Israel ini. Sementara militer Israel mengonfirmasi operasi militer terhadap target-target baru di Gaza dengan sasaran infrastruktur bawah tanah dan penyitaan senjata. Sebelumnya, sebuah sekolah yang menjadi lokasi pengungsian di Jabalia, Gaza Utara menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. 10 warga Palestina termasuk perempuan dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka. Israel kembali melancarkan serangan udara ke sebuah sekolah yang menampung para pengungsi di Jabalia, Gaza Utara. Sedikitnya 10 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia, dilaporkan tewas serta puluhan lainnya terluka dalam serangan tersebut. Sekolah Halimah Al-Sadia yang merupakan tempat berlindung bagi warga di Jabalia luluh lantak. Para pengungsi pun berusaha menyingkirkan puing-puing untuk mencari korban tewas dan terluka akibat serangan. فيش حماس ولا بطيخ كله مدني كل اللي ماتوا اصلا اطفال وشيوخ الشيخ عمره 60 سنه مات وست عمره 45 سنه ماتت وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين كله هذا مدني اللي انضرب. Hingga kini lebih dari 57.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 137.000 terluka dalam serangan udara dan darat Israel ke Gaza. Persiapan terus dimatangkan Indonesia menjelang ASEAN U23 Championship 2025. Menariknya, timnas U23 datang ke turnamen ini tanpa pertandingan uji coba. Pelatih Garuda Muda Gerald Vandenberg tidak ambil pusing akan hal ini. Bahkan ia memandang bahwa tidak adanya uji coba adalah hal yang bagus.
Tim U23 Indonesia terus mematangkan persiapan mereka dalam pemusatan latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta menjelang ASEAN U23 Championship 2025. Menariknya, sejak pemusatan latihan digelar pada 20 Juni lalu, Jens Raven dan kawan-kawan tidak melaksanakan satu pun laga uji coba. Pelatih Garuda Muda Gerald Vandenberg menegaskan, laga uji coba itu memang tidak pernah ada. Malahan juru taktik asal Belanda itu memandang tidak adanya laga uji coba merupakan hal yang bagus sebab para pemain bisa terhindar dari resiko cedera mendekati turnamen. I think it's good, to be honest, because I think that we don't need it, to be honest, because I think the players are in good shape. They can play 11 against 11 with our own squad, so we can take care of injuries. So not that we play against an opponent who want to show that they are good and they kick us and players are out. So I think it's quite good to do it like this. Target timnas U23 adalah meraih gelar juara mengingat Indonesia bertindak sebagai tuan rumah turnamen. Meski begitu, ASEAN U23 Championship bukanlah target utama yang dibidik oleh PSSI, melainkan lolos ke Piala Asia U23 2026 dan meraih medali emas di SEA Games 2025. Turnamen ini pun bisa dikatakan hanya menjadi batu loncatan untuk menyambut dua ajang selanjutnya. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Muhammad Hairudin, iNews melaporkan. Pemirsa, leg pertama play-off berempat final Liga Futsal Profesional 2025 kembali digelar di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Pada hari kedua, babak perempat final mempertemukan Favage Bandua melawan Sadaka United dan Bintang Timur Surabaya BTS FC berhadapan dengan Moncong Bulo FC. Laga perempat final leg pertama hari kedua Liga Futsal Profesional 2025 menyajikan dua pertandingan seru di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Pada pertandingan pertama, Favage Bandua berhadapan dengan Sadakata United. Pada laga ini, Favage Bandua menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim kuat peraih gelar juara. Tanpa ampun, Favage Bandua mempermalukan lawannya dengan skor telak 5-0. Pada laga kedua, giliran sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya BTS FC yang mampu membebat habis lawannya Moncong Bulo FC. Perbedaan kualitas terlihat jelas dalam laga ini. BTS FC mampu mengendalikan jalannya permainan sehingga membuat Moncong Bulo tidak berkutik dengan 7 gol tanpa balas. Sementara itu pada lanjutan Women Pro Futsal League 2025 pekan kelima, Carmila Sari atau KS Futsal dibuat tidak berkutik oleh permainan cantik dari Alive FC. Tim asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan itu mampu menang dengan skor telak atas lawannya KS Futsal dengan skor 0-6. Dengan kemenangan ini perlahan Alive FC mampu naik ke papan atas klasemen sementara. Sedangkan pada laga penutup, juara bertahan Kebumen United Angels berhadapan dengan Favage Femini. Sang juara bertahan harus berjibaku meraih poin penuh dari tim papan bawah Favage Femini. Skor 2-0 untuk kemenangan Kebumen United Angels mengakhiri jalannya pertandingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kolaborasi membangun Desa Maju Prudensial terus dilaksanakan di Kabupaten Tangerang oleh 3 pilar antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan NGO. Kali ini pembangunan Desa Maju berlangsung di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Program pembangunan Desa Maju Prudensial dilakukan di Kampung Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Pembangunan Desa Maju membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga pelaksanaannya melibatkan organisasi atau pihak lain. Karin Zulkarnain, Chief Customer dan Marketing Officer Prudensial Indonesia mengatakan, Prudensial sudah 5 tahun membangun lebih dari 100 unit rumah hasil kolaboratif dengan Habitat for Humanity. Di Kampung Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, akan dibangun 51 unit rumah untuk masyarakat setempat. Ini salah satu bukti komitmen Prudensial untuk memastikan bahwa masyarakat itu memiliki hunian yang layak tinggal, dan untuk kedepannya Pak, kami akan terus juga membangun desa ini, bukan hanya tempat tinggal, kami akan dukung juga berupa pendidikan kesehatan. Sementara pemerintah setempat membangun fasilitas pendukung di Desa Maju. Diharapkan sebelum bulan Oktober tahun ini, rumah di Desa Maju sudah dihuni oleh penerima manfaat.
Infrastruktur jalan ini sudah kita bangunkan, nanti ada jalan lingkungannya terus kita tata, air bersihnya juga nanti akan kita siapkan, terkait dengan memutarnya roda perekonomian masyarakat yang tinggal di sini. Program Desa Maju merupakan hasil kerjasama seluruh elemen pegawai dan perusahaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini sebagai bukti nyata keberadaan Prudensial di Indonesia menjadi mitra dan pelindung terpercaya untuk setiap kehidupan bagi masa depan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bagi Anda yang hobi makan sambal seruit khas Lampung, pedas dan segar bisa jadi pilihan. Nah, tidak perlu jauh-jauh ke Lampung. Di Tangerang Selatan, Banten, ada satu kedai yang menyajikan makanan khas Lampung yang otentik. Pemirsa, untuk Anda yang hobi banget makan sambal, saya ada rekomendasi sambal dari daerah Lampung, yaitu namanya sambal seruit. Kira-kira apa yang bikin berbeda dari sambal seruit ini dengan sambal yang lainnya? Langsung saja kita coba ya. Sambal seruit asal Lampung namanya kian akrab karena cukup mudah ditemukan di berbagai daerah. Campuran cabai, tomat, dan beragam rempah menyehatkan ini menciptakan rasa pedas yang dirindukan. Makan sambal nyeruit atau makan rame-rame. Kenikmatan khas sambal semakin terasa dengan dikelilingi beragam sajian lauk dan tempoyak menggugah selera. Menu andalannya pindang baung, ikan bakar gabus, pindang patin juga ada, gurami, nila, ayam pun ada ayam. Ini kan makanan khas, makanan sehari-hari yang makanan yang nggak campur macem-macem ya, cuman rempah-rempah kayak jahe, serai. Nah, yang membedakan cara menyantapnya. Sambal rampai disajikan langsung di atas cobek, lalu masukkan tempoyak atau durian fermentasi. Ikan bakar, tahu, dan beragam lalapan segar bersatu dengan tempoyak menciptakan sensasi pedas yang bikin ketagihan. Rasanya ingin nambah terus. Ya, tadi kayak kita udah nyeruit nih untuk sambal seruitnya, udah dicampur-campur dengan berbagai macam lauk yang ada di sini. Seperti ini. Dan nantinya ini kita langsung makan bareng sama nasi yang terpisah dari cobeknya ini. Pengunjung yang datang tidak hanya orang Lampung saja yang merantau. Pengunjung dari berbagai daerah juga menikmati sajian ini. Baru tahu pas lewat. Tadi gimana rasanya, Mbak? Pedes. Tapi memang suka pedes, Mbak? Iya, tapi ini pedas. Rasa sambal yang segar dan pedas membuat penikmatnya tidak akan cukup sekali saja berkunjung ke restoran sambal seruit khas Lampung ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Naura Syafika, Aris Setiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, Vision Plus kembali meluncurkan sebuah series bergenre komedi berjudul Edi Ejakulasi Dini. Series ini menceritakan sebuah kisah remaja yang sedang mengalami pubertas yang dibalut dengan drama komedi dan pesan edukatif. Vision Plus resmi merilis original series terbarunya bergenre komedi berjudul Edi Ejakulasi Dini di MNC Conference Hall iNews Tower Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Series ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Edi yang sedang mengalami pubertas yang kerap berimajinasi dan rasa penasarannya tentang seks. Tak hanya menghibur, series karya sutradara Sukhdev Singh ini juga memberikan edukasi mengenai ejakulasi dini yang sering dianggap tabu oleh masyarakat. Namun dibalut dengan komedi yang lucu dan menarik. Semoga series ini bisa menghibur kalian yang pada nonton. Yang paling penting kalian terhibur, itu dulu deh yang paling penting. Yang paling penting kalian ketawa, senang nontonnya, it was fun, kayak ngasain emosi yang kita sampaikan, dan yang paling penting kalian memahami edukasi yang di series ini pengen sampaikan gitu. Mungkin judulnya sangat kental sekali dengan nuansa yang kalian bisa baca sendiri, tapi karena kan Junior juga nama perannya Edi ya, jadi kayaknya kita jabarkan dari sana, dan ada benang merah yang bisa kalian dapetin dari keluarganya, dari sisi anak-anaknya, dari sisi sekolah, dan lucu banget, dan pemainnya seru-seru banget.
Serial Originals Edi sudah bisa Anda saksikan secara eksklusif sejak tanggal 4 Juli 2025. Serial yang dibintangi Junior Roberts dan Sandrina Michel ini akan tayang sebanyak 8 episode hanya di Vision Plus. Dari Jakarta, Wenda Nurah, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kantor Satpol PP Kota Gorontalo diserang oleh sejumlah pemuda yang diduga oknum anggota polisi. Aksi penyerangan diduga buntut pengeroyokan terhadap anggota Polri hingga berujung penyerangan kantor Satpol PP. Inilah detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo oleh sekelompok pemuda. Terlihat sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personel Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personel Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan tersebut. Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, mengecam aksi penyerangan fasilitas negara. Razia yang dilakukan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah terkait aktivitas hiburan malam di Kota Gorontalo. Itu sangat-sangat disesali. Kenapa terjadian penyerangan itu? Karena dipelopori oleh oknum polisi. Itu persoalan. Yang mempelopori penyerangan saat itu ada oknum polisi. Kalau terjadi pengeroyokan, bukan harus merusak kantor mereka. Kalau dia merasa polisi, aparat penegak hukum, lapor polisi juga. Pemkot Gorontalo meminta polisi menindak tegas personil yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo, serta anggota polisi yang diduga terlibat dalam usaha hiburan malam. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Aparat kepolisian menangkap seorang narapidana kasus pencurian motor yang kabur dari rutan kelas 2B Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Saat hendak ditangkap, pelaku bersembunyi di dalam WC dan melawan dengan cara memberontak dari sergapan polisi. Tim gabungan Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Sinjai menggerebek dan menangkap seorang pria, Anas bin Damang, 25 tahun, narapidana kasus pencurian sepeda motor yang kabur dari rutan kelas 2B Kabupaten Sinjai. Pria tersebut ditangkap setelah berada di rumah temannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, napi tersebut tengah bersembunyi di dalam sebuah WC dan sempat melakukan perlawanan. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kaki pelaku. Narapidana ini telah 3 kali kabur dari beberapa rutan. Pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan tindakan operasi pengeluaran proyektil peluru. Narapidana tersebut ini sudah melarikan diri dari rutan ini, terus dari Sinjai mengarah ke Bantaeng. Dari pelariannya ini dia sudah juga melakukan pencurian di daerah wilayah hukum Bantaeng berupa 1 buah sepeda motor. Dan narapidana ini terkenal sangat licin. Setelah dilakukan tindak perawatan, narapidana beserta barang bukti sepeda motor curiannya yang dikendarai selama pelariannya itu langsung diserahkan ke pihak rutan kelas 2B Sinjai. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan.